kita berjanji di masjid tadi bahwasanya kita akan satu tujuan, fokus memperhatikan bagaimana syariat-syariat ketika kita melaksanakan umroh, ya. Jadi nanti kita akan sepenuhnya melakukan sesuatu hal-hal yang baik yang terkait hanya satu dengan umroh saja, tidak dikaitkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Jadi mulai dari sunnahnya, larangannya, kemudian makruhnya dan wajibnya, ya. Baik. Masya Allah, tabarakallah. Polisi. Polisi. Ini polisi.
اشتري الناس. بسم الله. Baju lagi kita pulang apa enggak ya? Mau lebaran di Bekasi. Nah, pakaiannya cuma satu yang nempel di badan. Belajar motor itu kotor. Itu udah di pulang minggu baju ke rumah. Mau umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kembali apa yang menjadi perhatian kita, dan sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya ada kesalahan teknikal ya dari pihak Hamlah dan pihak penyelenggara dan juga pihak supir tidak sejalan ya. Jadi mohon maaf atas terjadinya hal-hal yang seperti ini. Mohon maaf atas nama penyelenggara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jangan panik ya, jangan panik. Kalaupun ada apa tapi segala macam, jangan panik. Insyaallah kita berangkat selamat kembali dengan keadaan selamat. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk melanjutkan apa yang menjadi kewajiban dari saya untuk menyampaikan hal-hal penting terkait rangkaian ibadah umroh ini, kita sudah melaksanakan niat bersama dan ihram bersama. Kemudian akan saya paparkan terkait hal-hal yang menjadi larangan bagi seorang muhrim ya. Seorang muhrim atau orang yang sedang berihram sejatinya sedang mengikat diri hanya untuk kepada Allah ya. Dari tadi kita berjanji di tempat mikot untuk melepaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia ya. Intinya kita sekarang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk fokus benar-benar menyatukan antara niat yang kita bangun dari kemarin-kemarin dengan pelaksanaan ibadah umrah itu sendiri. Bagaimana niat kita, yaitu niat untuk bertamu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu kemudian setelah kita bertamu nanti kepada Allah, apa yang menjadi bekal ya, bekal untuk kita jadikan spiritual atau zikir-zikir kepada Allah dan istighfar kepada Allah, mengakui dan melakukan pengakuan sepenuhnya kepada Allah bahwasanya diri ini tidak pantas, belum pantas untuk bertamu kepada Allah. Maka dari situlah ikatan-ikatan larangan ataupun anjuran yang diterapkan saat kita berihram betul-betul diambil perhatian secara penuh. Harus betul-betul mengambil perhatian secara penuh terkait larangannya, diantaranya yaitu kurang lebihnya saya paparkan 10 saja. Yang pertama, kita dilarang untuk saat kita berihram dilarang untuk bersenggama ya, untuk yang suami istri ya. Kemudian setelah itu kita dilarang memakai pakaian yang berjahit. Yang bapak-bapak hanya 2 helai kain ya. Kalau yang ibu-ibu sudah tahu, terserah antum. Kemudian yang bapak-bapak ini takut ada yang lupa bahwasanya kita hanya diperkenankan memakai pakaian ihram, yaitu 1 pakaian selendang, 2 pakaian sarung ya. Jadi ada 2 helai pakaian yang diperbolehkan. Jadi dilarang melebihi dari itu. Kemudian yang ketiga, kita melarang mengambil sebagian anggota tubuh kita, baik berupa rambut, tulang ataupun selainnya, seperti bulu-bulu yang ada di dalam kita, kemudian kuku kita, tulang, dan terkait sisir juga. Ini harus hati-hati ya. Sebagian ibu-ibu nanti misalnya nyampe di hotel berbuka hijab kemudian bersisir-sisir, itu sebaiknya dihindari terlebih dahulu ya, untuk lebih berhati-hati. Kemudian tidak boleh membunuh binatang ya, binatang yang tidak memungkinkan untuk membahayakan kita, tidak boleh ya. Dan tidak boleh mengambil apapun di tanah haram ya, termasuk tumbuh-tumbuhan, mencabut segala tumbuh-tumbuhan, segala jenis apapun terkait dengan tumbuhan. Kemudian diantaranya lagi yang menjadi larangan yaitu adalah berdebat ya, atau bermaksiat secara lisan ya, marah-marah. Sebisa mungkin dikontrol, seperti barusan ya, mohon maaf, nastaghfiru wa atubu ilaih, astagfirullah ya, kita bertobat kepada Allah. Hal-hal yang seperti itu sebisa mungkin untuk mengalah dan untuk memperbaiki dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk jidal ya, perdebatan yang maksiat yang tidak boleh, apalagi dalam keadaan puasa. Dalam keadaan puasa ini lebih tidak boleh lagi ya, saat ihram, kemudian ditambah lagi saat kita puasa. Maka apa kata Rasulullah, wa ini imra'atun qatalahu aw syatamahu falyaqul ana shaim marratayn ya. Jadi ketika terjadi seperti barusan, mohon maaf, maka katakan kepada diri kita dan kepada teman kita bahwa kita ini sedang berpuasa ya. Katakan itu tidak cuma 1 kali, 2 kali. Kata Rasulullah itu katakan marratain, 2 kali. Waliyakul ana shaim gitu ya. Kemudian seterusnya di antara larangan-larangannya yaitu melakukan akad nikah, menikahkan atau dinikahkan, atau salah satunya meminang ya, khitbah, itu dilarang saat kita berihram. Adapun nanti mau minang di Masjidil Haram, ini yang sedang viral ya, banyak peristiwa seperti itu. Habis umroh langsung akad di Masjidil Haram boleh, tapi nanti pas setelah kita keluar dari ihram atau setelah kita lepas ihram ya. Sampai kapan batasan lepas ihram? Bukan melepas baju ihram, bukan ya. Walaupun nanti kita sampai di hotel, bukan berarti kita lepas ihram. Adapun yang mau mandi misalnya, bukan berarti kita mengganti pakaian lagi yang bapak ya. Kita tetap terikat dengan keharamannya. Kemudian yang ibu-ibu dilarang buka aurat ya. Ini yang sering terjadi di kamar-kamar di hotel-hotel itu, biasanya ibu-ibu mungkin karena kebablasan, lupa atau segala macamnya. Itu tolong diperhatikan betul ya. Saat kita ihram ini harus hati-hati ekstra ya. Atau bisa saling mengingatkan ya, karena mengingatkan itu kewajiban dari kita sendiri ya, mengingatkan satu sama lain tanpa harus mencela ya. Baik, kemudian di antaranya lagi tidak boleh melihat sesuatu yang bau maksiat seperti di HT ya.
istirahat dulu, istirahat total ya. Sebagaimana kita telah berikrar tadi di Masjid Miqat, di Masjid itu Ihram, kita berjanji 1 kali ini saja. Besok kita sudah lepas ihram terserah. Jadi mohon untuk pelaksanaan ihram pada kesempatan kali ini untuk fokus dengan